أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, Tuhan semesta alam. Selawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Rizali Hadi, dan saya akan membacakan mengenai adab-adab membaca Al-Quran. Oke, baiklah, saya akan membacakan mengenai adab-adab dalam membaca Al-Quran. Setelah bermiswak dan berwudu, maksudnya bersiwak dan berwudu, hendaknya duduk di tempat yang sepi dengan penuh hormat dan kerendahan sambil menghadap kiblat. Kemudian dengan menghadirkan hati dan khusyuk, kita membaca Al-Quran dengan perasaan seperti kita sedang mendengarkan bacaan Al-Quran langsung dari Allah Azza wa Jalla. Jika kita mengerti maknanya, sebaiknya kita membacanya dengan tadabbur dan tafakkur. Apabila menemui ayat-ayat rahmat, hendaknya berdoa untuk mengharap ampunan dan rahmatnya. Apabila menjumpai ayat-ayat azab dan ancaman Allah Azza wa Jalla, hendaknya kita meminta perlindungan kepadanya, karena tidak ada penolong selain Allah Azza wa Jalla. Apabila kita menemukan ayat tentang kebesaran dan kemuliaan Allah Azza wa Jalla, maka ucapkanlah subhanallah. Apabila kita tidak menangis ketika membaca Al-Quran, hendaknya kita berpura-pura menangis. Seandainya tidak bermaksud untuk menghafal Al-Quran, maka jangan membaca terlalu cepat. Hendaknya kita letakkan Al-Quran di atas bantal atau tempat yang agak lebih tinggi. Apabila ada keperluan berbicara ketika membaca Al-Quran, maka kita harus menutupnya terlebih dahulu. Oke. Nah, jadi apabila ada orang mengajak berbicara, kita lagi membaca Al-Quran, maka hendaknya kita menutup Al-Quran terlebih dahulu, kemudian baru kita berbicara kepada orang yang mengajak kita berbicara. Selesai berbicara, kita awali lagi dengan membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, oke, jadi setelah kita selesai berbicara, kemudian kita membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kita meneruskan atau melanjutkan bacaan kita. Jika orang-orang di sekeliling kita sedang sibuk, hendaknya kita membaca Al-Quran dengan suara pelan. Apabila tidak, lebih baik membacanya dengan suara keras. Nah, jadi apabila di sekitar kita itu ada orang yang sibuk, maka hendaknya kita memelankan bacaan Al-Quran kita. Kemudian apabila tidak ada orang yang sibuk di sekitar kita, hendaknya kita mengeraskan suara, tapi juga tidak terlalu keras hingga tidak mengganggu orang lain. Alim ulama telah menulis 6 adab lahiriah dan 6 adab batiniah dalam membaca Al-Quran. Adab lahiriah, jadi di dalam Al-Quran ini ada adab-adabnya dalam membacanya. Oke, etika atau sikap yang harus kita lakukan dalam membaca Al-Quran. Nah, adab lahiriah, adab dari dalam diri kita atau jiwa kita. Yang pertama, membacanya dengan penuh rasa hormat, kemudian ada wudhu dan duduk menghadap kiblat. Yang kedua, tidak membaca terlalu cepat, tetapi diiringi dengan tajwid dan tartil. Nah, jadi membacanya dengan tenang dan maharasnya, kemudian kalau bisa tartil dengan pas pengucapannya seperti itu. Yang ketiga, berusaha menangis walaupun terpaksa berpura-pura menangis. Nah, ini hendaknya kita menangis karena yang kita baca ini adalah kalamullah, perkataan atau firman Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memenuhi hak ayat-ayat azab dan rahmat sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya. Nah, mungkin nanti insya Allah kita akan menjelaskan juga seperti apa hak-hak ayat azab dan rahmat ini.
Yang kelima, jika dikhawatirkan akan menimbulkan riya atau mengganggu orang lain, sebaiknya membaca dengan suara pelan. Jika tidak, sebaiknya membaca dengan suara keras. Nah, ini sudah kita sampaikan tadi ya. Selanjutnya, yang keenam, bacalah dengan suara yang merdu. Karena banyak hadis yang menerangkan supaya kita membaca Al-Quran dengan suara yang merdu. Nah, apabila kita tidak bisa memerdukan suara kita, maka kita berusaha belajar bagaimana caranya agar melantunkan ayat Al-Quran dengan suara yang terbaik. Oke, seperti itu. Kemudian adab batiniyah. Yang pertama, mengagungkan Al-Quran di dalam hati sebagai kalam yang tertinggi. Nah, artinya kita mengagungkan Al-Quran itu adalah sebagai perkataan yang tertinggi dari Raja Maharaja, Raja dua alam, yaitu Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, memasukkan keagungan Allah SWT dan kebesarannya, karena Al-Quran adalah kalamnya. Nah, seperti itu. Jadi kita mengagungkan Allah Azza wa Jalla atau Allah Azza wa Jalla, Allah SWT, karena yang kita baca adalah firman Allah. Yang ketiga, menjauhkan rasa bimbang dan ragu dari hati kita. Nah, jadi apabila ada rasa bimbang atau ragu di dalam hati, kita keluarkan. Nah, kita harus meyakini bahwa ini adalah perkataan yang benar, bukan dongeng, bukan cerita, atau bukan syair-syair, tapi ini adalah firman Allah, perkataan Allah. Nah, yang selanjutnya, yang keempat, membacanya dengan merenungkan makna setiap ayat dengan penuh kenikmatan. Rasulullah SAW pernah berdiri sepanjang malam sambil berulang-ulang membaca ayat, yang artinya jika engkau mengajak mereka, mereka itu adalah hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau maha perkasa dan maha bijaksana. Quran Surah Al-Maidah ayat 118. Pada suatu malam, Sa'id bin Jubair radhiyallahu membaca satu ayat dari surat Yasin hingga tiba subuh, yang artinya, dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, wahai orang-orang yang berbuat jahat. Quran Surah Yasin ayat 59. Yang kelima, hati kita mengikuti ayat-ayat yang kita baca. Misalnya, apabila membaca ayat-ayat rahmat, hendaknya hati kita merasa gembira dan senang. Kemudian sebaliknya, ketika kita membaca ayat-ayat azab, hati kita hendaknya merasa takut. Nah, jadi apabila membaca ayat-ayat mengenai rahmat dan ayat-ayat rahmat, maka kita hendaknya merasa gembira dan senang. Nah, semoga juga kita berharap rahmat ini Allah berikan kepada kita. Dan apabila membaca ayat-ayat tentang ajab, maka kita hendaknya merasa takut, karena ajab Allah itu sangat pedih, meskipun ajabnya kecil. Nah, tapi itu sangat pedih. Nah, makanya kita berlindung dari ajab Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, telinga benar-benar ditawajuhkan atau telinga fokus seolah-olah Allah Azza wa Jalla yang sedang berbicara dengan kita dan kita sedang mendengarkannya, seperti itu. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, telinga kita juga harus fokus mendengarkan apa yang kita baca, seperti itu. Nah, jadi kita berusaha mendengarkan ayat yang kita baca itu agar kita bisa menjiwai atau merenungi ayat-ayat atau firman Allah Azza wa Jalla yang kita baca. Nah, masalah penting, menghafal beberapa ayat Al-Quran untuk dapat menunaikan sholat hukumnya fardu ain, sedangkan menghafal seluruh ayat Al-Quran hukumnya fardu kifayah. Jika tidak ada seorang pun yang hafiz Al-Quran, maka seluruh kaum muslimin berdosa. Mula Ali Qari radhiyallahu meriwayatkan dari Az-Zakarshi radhiyallahu bahwa ia berkata, jika dalam suatu kampung kota tidak ada seorang pun penduduk yang membaca Al-Quran, maka semua penduduk kampung itu berdosa. Pada zaman yang penuh kegelapan dan kejahilan ini, telah banyak kesesatan yang menyebar dalam diri kita sebagai kaum muslimin dalam urusan agama. Bahkan ada pendapat umum bahwa menghafal Al-Quran pada zaman sekarang merupakan perbuatan sia-sia. Menghafal kata-kata yang sama sekali tidak dipahami maksudnya dianggap sebagai perbuatan bodoh. Menghafal Al-Quran dianggap merusak pikiran dan membuang-buang waktu. Seandainya inilah satu-satunya kerusakan dalam agama kita, tentulah dapat ditulis penjelasannya. Namun semuanya penuh penyakit, dan setiap pendapat
hanya menuju kepada kebatilan. Apa yang mesti kita tangisi dan apa yang harus kita adukan? Maka hanya kepada Allah tempat mengadu dan hanya kepada Allah tempat meminta pertolongan. Dan mudah-mudahan dengan kita memahami dan mendengarkan mengenai adab-adab membaca Al-Quran, semoga ini bisa menjadi pengetahuan, menjadi sesuatu yang kita mampu untuk amalkan dalam kehidupan kita, terutama pada saat kita membaca Al-Quran. Dan semoga Allah SWT memberikan syafaatnya melalui Al-Quran yang kita baca. Karena Al-Quran ini adalah firman Allah, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Nah, mudah-mudahan dengan kita mempelajari adab-adab dan membaca Al-Quran, ini juga bisa memberikan semangat kepada kita untuk terus memperbaiki bacaan kita. Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita dan meridhoi apa yang telah kita kerjakan. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.